untuk itu. Ada, tentu latihan itu tergantung dengan mana batin kita yang jinak dengannya, gitu kan? Mana batin kita yang jinak dengannya, gitu. Berikutnya kitab At-Tibyan di halaman berapa tadi? Yang nggak punya nih, halaman 13. Halaman 13, Bang. Ini yang nggak punya nih. Al-Babur Rabi'. Al-Babur Rabi' halaman 13. Ini adalah bab yang keempat. Fi adabi muallimil Quran wa muta'allimih, pada berbagai macam tuh adab-adab pengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Jadi ada adab ya. Kalau secara umum nanti ada di kitab Ta'lim Muta'allim, kan itu kan. Hadzal babu ma'al babaini ba'dah. Ini bab bersamaan dengan dua bab yang setelahnya. Nanti ada dua bab setelahnya. Hiya maqsudul kitab. Ini dianya adalah tujuan ditulisnya kitab ini. Jadi tujuan daripada kitab ini. Wa huwa, dan dia, hadzal bab ma'al babaini ba'da, itu tawilun muntashir, panjang lebar, panjang tersebar ya. Panjang lebar. Sebenarnya panjang lebar itu kalau mau dibahas. Adab muallimul Quran wa muta'allimihi wa adabu qari'il Quran, pembaca Quran kan. Adab hamilul Quran, adab orang yang menghafal Al-Quran, panjang lebar. Wa ana usyiru ila maqasidihi, dan saya mengisyaratkan kepada berbagai macam tujuan daripada kitab ini, mukhtasaratan fi fusulin, ya, dengan mukhtasarah, diringkas, fi fusulin, dalam beberapa fasal. Jadi Imam Ghazali meringkas ya. Kenapa diringkas? Lias hula ya. Itu baris di mana, Tad? Ada baris di situ. Nah, lias hula, supaya mudah. Apa mudah? Hifdzuh, menghafalnya. Wa dhabtuh, mencermatinya, menelitinya, mencermatinya. Insyaallah taala. Itulah kehebatan ulama kan. Ringkas tapi maknanya itu melingkupi semua. Makanya orang tuh ngomongnya semakin ringkas semakin mantap. Gitu. Nah, itu dia. Tong kosong kan nyaring bunyinya. Gitu kan. Ini kan kalau udah berisi buah pita ini kan tak berbunyi dia, gitu kan. Juga kosong. Faslun. Ini adalah sebuah fasal. Awalu, pertama-tama, ma yanbaghi lil muqri, apa yang seyogyanya lil muqri wal qari, bagi orang yang membaca, apa? Muqri ya, yang membacakan ya, mengajar misalnya. Muqri kan membacakan, wal qari, dan yang membaca. Apa yang pertama kali? Ayyaqsida bidzalika wajh Allah. Dia maksudkan dengan itu yang disebutkan tadi itu, lil muqri wal qari itu. Kenapa dia menjadi muqri? Kenapa dia menjadi qari? Kenapa dia melakukan itu? Dia maksudkan wajh Allah, akan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah aku diperintah, illa, kecuali, liya'budullah, supaya mereka menyembah Allah, mukhlishina lahuddin. Nah, jadi dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah tu ad-din, agama. Hunafa, itu jamak hanif, maknanya al-mustaqim, ada di catatan kitab. Wa huwal mustaqim, lurus. Wa qila, dikatakan al-ma'il ilal haq, cenderung kepada kebenaran. Al-mu'rid anil batil, berpaling dari kebatilan. Itu hanif. Hunafa, orang-orang yang hanif. Wa yuqimus salah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah,
dan itu adalah agama yang lurus. Ai al-millatul mustaqimah, millah yang lurus. Jadi ini adab pertama ya. Niat dulu dibaguskan. Nah, itu. Jadi meluruskan niat karena mengharapkan keridhaan Allah. Wa fis sahihain, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal-amal tersebut itu dengan niat-niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang itu sesuai apa yang ia niatkan. Nah, jadi ini landasan pertama. Wa hadzal hadits min usulil Islam. Ini hadis termasuk dasar Islam, niat. Wa rawaina an Ibnu Abbas, kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatih, hanyalah yahfazur rajul, seorang itu menghafal, menjaga, ala qadri niyyatih, di atas kadar niatnya. Itu ya, di atas kadar niatnya. Jadi apapun yang dijaga oleh seseorang, faedahnya tuh sesuai dengan kadar niatnya. Wa an ghairi, selain Ibnu Abbas meriwayatkan, innama yu'tan nas ala qadri niyyatihim, manusia itu akan diberi itu menurut kadar niat-niat mereka. Apa yang dihasilkan terhadap manusia sesuai dengan niat mereka. Wa rawaina, kami riwayatkan anil ustadz, dari Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi. Ini dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Ini sebenarnya bagus dibahas tuh, Risalah Qushairiyah tuh. Dia tentang masalah hati kan. Beliau berkata, al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Mengkhususkan al-haq, Allah, fi ta'ah, dalam ketaatan, bil qasdi, dengan tujuan. Jadi orang yang ikhlas itu hanya menjadikan Allah sebagai tujuan dari ibadah, ketaatan. Wa huwa, dan ia, ayyurida, menginginkan, bil ta'atihi, dengan ketaatannya, dengan ketaatannya itu, at-taqarrub, akan mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah. Duna syai'in akhar, bukan sesuatu yang lain. Ini berarti agak susah ini kan. Jadi hanya Allah saja. Tidak ada yang lain. Mana yang lain? Min tasannu'in li makhluk, berupa berpura-pura di depan makhluk. Kalau di depan mertua, sholat itu macam wali. Wah, itu dia. Depan mertua kan. Nah, itu dia, itu berpura-pura, minta tasannu' li makhluk. Nah, itu dia. Di belakang mertua macam babi kan itu. Kacau, terbalik. Au iktisabi mahmadatin 'inda nas, atau mencari, berbuat mahmadah, pujian di sisi manusia. Jadi mengharapkan penilaian manusia. Au mahabbati madahin minal khalqi, atau cinta pujian dari orang, ingin dipuji. Au ma'nan minal ma'ani, atau satu makna dari berbagai makna, siwat taqarrubi ilallah, selain mendekatkan diri kepada Allah. Itu berarti ikhlas ya. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Qala, beliau mengatakan, wa yasihhu ayyuqal, sah juga untuk dikatakan al-ikhlas. Ikhlas itu tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluk, membersihkan perbuatan dari dilihat oleh makhluk. Nah gitu. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah orang berimpak sudah banyak yang ingin disebut hamba Allah saja. Ya kan?
Udah banyak gitu. Udah mulai sadar gitu kan. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi, dari Hudzaifah al-Mar'ashi ya. Beliau mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu istiwa'u af'alil ibad, samanya perbuatan-perbuatan hamba fil zahiri wal batin, pada zahir dan batin. Jadi zahir batin itu sama, timbangannya sama gitu. Kemudian wa an Dhinnun, dari Dhinnun rahimahullah, qal thalathun min alamatil ikhlas, 3 dari tanda ikhlas, istiwa'ul madhi wadh-dhammi minal ammah, samanya pujian dan celaan dari orang umum. Ini yang kadang susah gitu. Kalau ada orang minta sedekah, petantang petenteng tak kita kasih. Lalu ada orang minta sedekah, dia sopan kita kasih, itu tak ikhlas tuh. Kenapa? Kita memberi masih tergantung dengan petantang petentengnya atau sopannya dia. Nah, itulah dia. Itu ikhlas tadi. Hah? Samanya pujian dan celaan dari kebanyakan orang. Nah, itu makanya ikhlas itu tipis dia, dalam. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal, dan lupa memandang amal-amal pada amal-amal tersebut. Seperti kita lupa dengan kotoran setelah kita buang ke dalam lubang WC. Nah, itu ikhlas. Jadi berhubungan dia ikhlas tuh. Mana daging sapi tadi. Waqtidha'u thawabil a'mal fil akhirah, dan mencari pahala amal-amal di akhirat. Sedikit lagi, wa an Fudail ibni Iyad. Nah, ini dan dari Fudail bin Iyad. Ini juga agak susah nih. Tarkul amal li ajlin nasi riyaun, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Tak jadi beramal karena takut riya itu riya. Nah, itu dia. Itu riya tuh. Tak jadi sedekah ditengok orang, kan? Itu riya. Itulah riya. Wal amal li ajlin nasi syirkun, beramal karena manusia itu syirik. Nah, jadi bagaimana itu ikhlas? Wal ikhlas ay wa'afiyakallahu ta'ala minhuma, Allah berikan afiat kepadamu dari keduanya. Artinya kita beramal tidak ada karena manusia atau apapun dari manusia, semata-mata karena Allah saja. Nah, gitu. Itu perlu riyadhah tadi kan, pembiasaan. Jadi ikhlas itu muncul dengan istiqamah. Jadi dengan membiasakan perbuatan. Nah, gitu. Baik, kita padakan sampai di sini saja. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang tengah merah, sebelah tengah. Tengah merah itu pencet. Ada yang merah enggak? Enggak biasa pencet. Beri lain pencetannya biasa. Balas. Tambah.